Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Kita mulai dari soal bagian A. X kuadrat dikurang 8x ditambah 15 sama dengan 0. Di mana jika di depan X kuadrat itu tidak ditulis angkanya, maka cara pemfaktorannya langsung kita buat tanda kurung seperti berikut ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Ingat sekali lagi, ini berlaku jika di depan X kuadrat itu tidak ditulis angkanya. Nah, langkah selanjutnya kita ambil angka paling belakang di sini, yaitu positif 15. Cari dua buah angka. Jika dikalikan, hasilnya positif 15. Namun kalau dijumlahkan, hasilnya yang bagian tengah sini, yang di depan X, yaitu negatif 8. Nah, angka berapa yang memenuhi? Tentunya angka yang tepat itu adalah negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 dikali negatif 5 itu hasilnya positif 15. Namun kalau dijumlahkan, negatif 3 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 8. Nah, itu artinya angka yang kosong di dalam tanda kurung ini akan kita isi dengan angka yang sudah kita peroleh tadi. Pertama ada negatif 3, selanjutnya ada negatif 5, dan ini bentuk faktornya. Selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat nolnya. X kurang 3 sama dengan 0. X kurang 5 juga sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. X sama dengan negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. Dan ini dia akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, lanjut kita masuk ke soal bagian B. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Perhatikan langkah-langkahnya. 2x kuadrat. Nah, lanjut. Kita kalikan terlebih dahulu angka paling depan dengan angka paling belakang. 2 dikali negatif 5 itu hasilnya negatif 10. Nah, tugas kita selanjutnya carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 10. Namun kalau dijumlahkan hasilnya harus di bagian tengah sini yang di depan X, yaitu positif 3. Nah, angka berapa yang memenuhi? Tentunya angka yang tepat adalah negatif 2 dan positif 5. Negatif 2 dikali positif 5 hasilnya negatif 10. Kalau kita jumlahkan, negatif 2 ditambah positif 5 itu hasilnya positif 3. Nah, itu artinya angka 3x ini akan kita rubah cara penulisannya menggunakan angka-angka yang kita peroleh tadi. Oke, yang pertama negatif 2 kita tulis di sini. Negatif 2, jangan lupa tulis X-nya juga. Lalu positif 5 juga jangan lupa tulis X-nya. Jangan lupa lagi dikurang 5, lalu dia sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kelompokkan. Ini kelompok bagian depan, ini kelompok bagian belakang. Untuk bagian depan kita faktorkan. Tarik 2X-nya keluar. Apa yang tinggal di dalam tanda kurung? Nah, caranya 2X kuadrat dibagi 2X hasilnya X saja. Lalu dikurang. 2X dibagi 2X hasilnya 1. Lanjut lagi. Bagian 5X kurang 5. Tarik angka 5-nya keluar. Apa yang tinggal di dalam kurung? 5X dibagi 5 itu hasilnya X dikurang. 5 bagi 5 hasilnya 1 sama dengan 0. Nah, sampai di sini pastikan angka di dalam tanda kurung itu harus sama. Harus sama. Nah, setelah sama, langkah selanjutnya kita ambil angka yang di luar tanda kurung terlebih dahulu. Pertama ada 2X, lalu ada positif 5.
Selanjutnya baru kita ambil angka yang sama yang di dalam tanda kurung ini, yaitu X kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk faktornya. Perlu diketahui, faktor seperti ini, cara pemfaktoran seperti ini wajib untuk kalian pelajari dan wajib untuk kalian pahami. Kenapa? Karena nanti di dalam materi limit pemfaktoran, cara pemfaktorannya yang digunakan itu yang seperti ini. Nah, maka untuk itu wajib untuk kalian pahami cara pemfaktoran yang seperti ini. Kita lanjut cari angka pembuat nolnya. 2x ditambah 5 sama dengan 0. X kurang 1 juga sama dengan 0. 2x sama dengan positif 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5. Maka x sama dengan negatif 5 per 2. X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. Dan ini dia akar-akar persamaan kuadratnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita mulai dari soal bagian A. X kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 6x sama dengan positif 8 pindah ke kanan menjadi negatif 8. Nah, langkah selanjutnya, kedua ruas kiri dan kanan akan kita jumlahkan. Kita jumlahkan dengan apa? Perhatikan di sini, ambil angka bagian tengah yang di depan x, yaitu negatif 6. Lalu kita bagi 2. Negatif 6 bagi 2 berapa? Yaitu negatif 3. Maka ruas kiri dan kanan akan kita tambahkan dengan angka negatif 3 yang kita peroleh tadi. Jangan lupa dikuadratkan. Negatif 3 kuadrat. Lanjut, bentuk X kuadrat dikurang 6X ditambah negatif 3 kuadrat. Nah, bentuk ini kalau kita faktorkan, dia akan menjadi X, lalu langsung ambil angka dalam tanda kurung ini, dikurang 3 kuadrat. Ini bentuk faktor bagian atas ini. Sama dengan negatif 8 ditambah negatif 3 kuadrat hasilnya 9. X dikurang 3 kuadrat sama dengan negatif 8 tambah 9 hasilnya 1. Maka X kurang 3 saja sama dengan plus minus akar dari 1. Kuadrat sini hilang, pindah menjadi akar bagian kirinya, bagian kanannya. Lanjut, X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3. Plus minus akar 1 hasilnya 1. Sampai di sini barulah kita bisa mendapatkan akar-akar persamaan kuadratnya. Untuk yang pertama, ambil yang bertanda positif atau tanda tambah ini. 3 ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Lalu akar-akar persamaan kuadrat yang kedua, ambil yang bertanda negatif atau tanda kurang. 3 dikurang 1 hasilnya 2 dan ini dia akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, lanjut sekarang kita akan masuk ke soal bagian B. 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, jika ketemu model soal seperti ini, pastikan angka di depan x kuadrat itu harus angka 1. Itu artinya bagian soal di sini, semuanya harus kita bagi dengan angka yang di depan x kuadrat ini, yaitu harus dibagi 3. Ingat, tujuannya dibagi 3 agar yang di depan x kuadrat ini angkanya menjadi 1. Menjadi angka 1. Nah, lanjut 3x kuadrat dibagi 3 hasilnya 1. Langsung kita tulis x kuadrat saja. Lalu ditambah 10x bagi 3 hasilnya 10 per 3x. Dikurang 8 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita ikuti langkah pada soal bagian A tadi. X kuadrat ditambah 10 per 3x sama dengan negatif 8 per 3 pindah ke kanan menjadi positif 8 per 3. Ingat, kedua ruas akan kita tambahkan dengan sebuah angka yang berasal dari. Ambil angka bagian tengah atau yang di depan X saja ini, 10 per 3, lalu kita bagi 2. Berapa hasilnya? 10 per 3 dibagi 2. Itu kita peroleh hasilnya 10 per 6.
jangan lupa dikuadratkan. Oke, 10/6 dikuadratkan. Nah, lanjut. Bentuk X kuadrat ditambah 10/3 X ditambah 10/6. Oke, kalau kita lihat angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan biar mudah nantinya. Perhatikan di sini. X kuadrat ditambah 10/3 X ditambah 10/6 kalau dikecilkan sama-sama habis dibagi 2. Berapa jadinya? Yaitu 5/3. Kuadrat sama dengan 8/3 ditambah 10/6 kita sama-sama bagi 2. Jadinya 5/3 kuadrat. Nah, lanjut. Perhatikan di sini. Bentuk ini, kalau kita faktorkan, caranya sama seperti bagian yang A tadi. Dia akan menjadi X, ambil langsung bagian dalam kurung ini, ditambah 5/3 kuadrat sama dengan 8/3 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. 3 kuadrat hasilnya 9. Lanjut lagi. X ditambah 5/3 kuadrat sama dengan. Perhatikan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka langkah selanjutnya kita samakan kedua penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara cari nilai KPK-nya. Berapa KPK dari 3 dan 9? Yaitu 9. Perhatikan. Penyebutnya 9 tadi ya. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Lalu 3 dikali 8, hasilnya 24. Ditambah. 9 dibagi 9, hasilnya 1. 1 dikali 25, hasilnya tetap 25. Per di bawahnya yaitu, KPK-nya berapa tadi? 9. Lanjut lagi. X ditambah 5/3 kuadrat sama dengan 24 ditambah 25, hasilnya 49/9. Lanjut. X ditambah 5/3 akan sama dengan plus minus akar dari 49/9. X saja akan sama dengan positif 5/3 pindah ke kanan menjadi negatif 5/3. Plus minus akar 49 hasilnya 7. Akar 9 yang di bawahnya berapa akar 9? Yaitu 3. Nah, langkah selanjutnya. Untuk akar-akar persamaan kuadrat yang pertama ambil yang bertanda positif atau tanda tambah ini. Sama dengan negatif 5/3 ditambah 7/3 sama dengan. Penyebutnya sudah sama. Maka angka bagian atas atau pembilangnya boleh langsung kita jumlahkan. Negatif 5 ditambah 7 hasilnya positif 2. Per di bawahnya 3 ini untuk akar-akar persamaan kuadrat yang pertama. Lalu untuk akar-akar persamaan kuadrat yang kedua ambil yang bertanda negatif atau tanda kurang ini. Negatif 5/3 dikurang 7/3. Penyebutnya sudah sama, maka angka bagian atas bisa langsung kita kurangkan. Negatif 5 dikurang 7 hasilnya negatif 12. Per di bawahnya 3. Dan negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4. Dan ini dia akar-akar persamaan kuadratnya. Mudah? Sangat mudah tentunya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke model soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Rumus yang dimaksud di sini biasanya disebutkan dengan rumus ABC. Oke, kita mulai dari soal bagian A. X kuadrat dikurang 4X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa nilai A, B, dan C-nya. Dari mana kita mendapatkan nilai-nilai tersebut? Perhatikan caranya. Untuk nilai A yang di depan X kuadrat, nah di sini di depan X kuadrat, jika tidak ditulis angkanya, itu sebenarnya ada angka 1. Lalu untuk B yang di depan X saja atau nilai bagian tengahnya sini, yaitu negatif 4. Dan untuk C yang bagian terakhir sini, negatif 3. Oke. Kita sambung sini, C-nya itu sama dengan 3. Negatif 3 maksud kami. Nah, setelah A, B, C-nya sudah dapat, barulah kita masuk ke dalam rumusnya. Di mana rumus yang digunakan? Yaitu X1 titik 2 sama dengan min B
plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per di bawahnya 2A. Sama dengan min, perhatikan nilai B. Untuk soal kita kali ini nilai B-nya yaitu min 4. Plus minus akar dari B kuadrat berarti min 4 kuadrat. Dikurang 4 nilai A-nya 1. C-nya berapa? Yaitu negatif 3. Per di bawahnya 2 kali A berarti 2 kali 1. Sama dengan negatif kali negatif itu hasilnya positif. Positif 4 plus minus akar dari negatif 4 kuadrat hasilnya 16. Lanjut, negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4. Lalu negatif 4 dikali negatif 3. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu positif 12. Per di bawahnya 2 kali 1 hasilnya 2. Sama dengan 4 plus minus akar dari 16 ditambah 12. Kita peroleh hasilnya 28 per di bawahnya 2. Sama dengan 4 plus minus akar 28 ini masih bisa dikecilkan ataupun disederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Perhatikan di sini. Akar 28 itu nilainya sama dengan 4 dikali 7 per di bawahnya 2. Lanjut lagi, sama dengan 4 plus minus akar 4 hasilnya 2. Jangan lupa dikalikan dengan akar 7 per di bawahnya 2. Nah, untuk akar-akar persamaan kodrat, yang pertama ambil yang bertanda positif. Oke, ambil yang positif. 4 ditambah 2 akar 7 per 2. Biar mudah kita bagi. 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu ditambah 2 akar 7 dibagi 2 yang tinggal akar 7 saja. Ini untuk akar-akar persamaan kodrat yang pertama. Lalu untuk akar-akar persamaan kodrat yang kedua, ambil yang bertanda tanda kurang ini. 4 dikurang 2 akar 7 per 2 sama dengan 4 bagi 2. Itu hasilnya 2 dikurang 2 akar 7 dibagi 2 hasilnya akar 7 saja. Dan ini dia akar-akar persamaan kodratnya. Terakhir bagian B. 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 5 sama dengan 0. Ingat, langkah pertama cari tahu terlebih dahulu berapa nilai A, B, dan C-nya. Untuk nilai A yang di depan x kuadrat yaitu 2. Untuk nilai B yang di depan x saja atau bagian tengahnya negatif 9. Dan nilai C yang paling belakang yang angka saja yaitu negatif 5. Selanjutnya baru kita masuk ke dalam rumusnya. X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per di bawahnya 2A. Sama dengan min untuk nilai B yaitu negatif 9. Plus minus akar dari B kuadrat berarti negatif 9 kuadrat dikurang 4. Nilai A-nya 2 dan C-nya negatif 5. Per di bawahnya 2 kali A berarti 2 kali 2. Sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Plus minus akar dari negatif 9 kuadrat hasilnya 81. Lanjut. Negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 5. Berapa hasilnya? Kita peroleh hasilnya positif 40. Lanjut. Per di bawahnya 2 kali 2 hasilnya 4. Sama dengan 9 plus minus akar dari 81 ditambah 40 kita peroleh hasilnya 121 per di bawahnya 4 sama dengan 9 plus minus akar 121 itu hasilnya 11 per di bawahnya 4. Nah, langkah terakhir. Untuk akar-akar persamaan kodrat yang pertama ambil yang bertanda tambah ini. Oke, 9 ditambah 11 per 4 sama dengan 9 ditambah 11 hasilnya 20 per di bawahnya 4. Dan 20 bagi 4 hasilnya 5. Lanjut, untuk akar-akar persamaan kodrat yang kedua. 9 ambil yang tanda kurang lagi. Dikurang 11 per 4 sama dengan 9 dikurang 11. Berapa hasilnya? Yaitu negatif 2
per di bawahnya 4. Nah, angka ini masih bisa dikecilkan. Itu sama-sama habis dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Dan 4 dibagi 2 berapa hasilnya? Yaitu 2. Maka jawaban akhirnya yaitu 5 dan negatif 1 per 2. Ini dia cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf.